Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bertemu kembali di malam ini dan akan kita lihat beberapa video di ruang sidang MK Mahkamah Konstitusi. Dan apa yang terjadi kita akan melihat bersama-sama, dan video ini saya dapatkan dari beberapa sumber dan ini adalah videonya Opung. Opung mohon izin videonya saya reaction dan akan saya pilihkan videonya. Dan ini videonya dan akan kita putar bersama-sama ya. Saksi Anies saksi bodong dan membuat hakim menangis mendengarkan ini semua. Kita lihat bersama-sama videonya. Hancur kali pokoknya saksi yang dibikin 01 ini. Coba kalian tonton dulu nih ya. Tonton dulu, simak dulu sampai habis. Untuk mendata penerima bansos tetapi khusus untuk pendukung 02. Silakan Pak. Siap. Terima kasih Yang Mulia. Nama saya Surya Dharma dari Pekanbaru Riau. Pada tanggal 8 Februari sekitar pukul 16.30 saya ke Sekretariat PPS, itu tepatnya di kantor lurah, untuk mengambil dana operasional TPS. Di situ diserahkan formulir pada saya untuk mendata warga yang dikhususkan untuk memilih 02 dan akan diberikan bansos. Itu yang nyuruh di kelurahan siapa? Mendata untuk Lurah. lurah. Ya. Siapa namanya? Namanya nggak bisa saya sebutkan di sini, Pak. Ini persidangan. Nggak usah. Dan ini adalah saksi dari paslon 01 ya, saksi Anies, saksi yang dihadirkan di Mahkamah Konstitusi. Itu malah keterangan Bapak jadi diragukan nanti. Maksudnya nama kelurahannya? Nama lurahnya. Oh, nama lurahnya apa? Ibu Yuliarti ya. Beberapa oknum kepala desa di Kecamatan Kedungdung dan Robatal itu didatangi oleh seorang oknum polisi. Di situ bilang bahwa kalau pingin aman 02 harus menang. Siapa yang ngomong begitu? Oknum polisi, Pak. Dan yang Polisi mana ini? daerah Sampang, Pak. Polsek Sampang atau Polres? Yang jelas itu oknum polisi, Pak. Yang saya dikasih tahu sama oknum kepala desa itu apakah polisi polsek atau polisi polres, saya juga kurang paham. Apa yang dia lakukan? Bilang gini, Pak, kalau pingin aman 02 harus menang. Namanya tahu Bapak? Tidak bisa saya menyebutkan, Pak, mohon maaf. Saya khawatir jiwa saya akan terancam. Jangankan menyebut nama orang yang memberitahu saya. Saya sendiri ke sini ini, Pak, karena demi kebenaran bertekad untuk hadir di persaksian persidangan yang mulia ini, Pak. Baik, tapi keutuhan keterangan Bapak menjadi agak tidak bulat kalau memberikan keterangan. Mohon maaf, Pak, saya tidak bisa menyebutkan namanya, Pak. Udah kalian tonton tadi kan? Itu masih dua contoh soal, yang satu di Pekanbaru, yang satu lagi di Sampang, ya. Sampang. Jadi ini Pekanbaru ditanya di mana lurahnya. Oh, rahasia ini, Pak. Nanti kalau misalnya dikasih tahu, Pak, ini nanti bisa berbahaya. Dan video-videonya Bang Opung ini selalu membuat kita tertawa dan nyata. Ini persidangan semuanya harus terbuka, ya, harus terang benderang. Kalau nggak siap kau buka-bukaan, jangan kau masuk ke persidangan. Kalian kiranya orang bodoh-bodoh itu di dalam ruang sidang itu? Ini pula ada lagi yang fitnah ini.
dibilangnya ada oknum polisi, ya, oknum polisi yang mengatakan bahwasanya negara ini akan aman kalau 02 yang jadi presiden, katanya begitu. Nggak perlu oknum polisi, kami yang bilang. Oknum polisi, nggak usah fitnah, kami yang bilang kalau 02 presiden aman. Gitu ditanya, siapa nama oknum polisinya Pak? Saya Pak, nanti Pak takut Pak ini mengancam nyawa saya. Enak kalian di situ ya. Berapa kalian dibayar? Tolong dulu ya untuk tim dari 01. Kalau memang kalian ingin menghadirkan saksi, kalau memang nggak dapat saksi yang sesungguhnya dan harus kalian membawa saksi dusta, tolonglah dulu di briefing dulu sebelum bersandiwara. Itu aja kerja kalian dari keluarga nggak lulus. Inilah narasi-narasi seperti inilah yang betul-betul merusak persidangan. Ya, nggak bisa dijadikan bukti ini. Katanya. Siapa nama lurahnya? Yuliarti. Siapa oknum polisinya? Nggak tahu. Saya takut Pak membahayakan nyawa saya. Makanya, iya kan? Coba lanjut dulu ini, agak seru ini, Lanjutkan lagi. Teman-teman semuanya, seperti yang Pak Yusril katakan tadi itu, memang kalau kita lihat tadi, kita dengar bersama nggak ya? Dan ini adalah kuasa hukum dari paslon 02 ya, kuasa hukumnya Pak Prabowo Gibran. Ahli-ahli yang diajukan itu tidak telah menjelaskan tentang kasusnya. Yang dicerahkan juga narasi-narasi juga dan ketidakpuasan terhadap persidangan ini. Jadi sama sekali jauh panggang dari api, ya, jauh panggang dari api. Betul Pak, yang Bapak bilang itu kan jauh panggang dari api. Kayak mana mau masak masakan kalau misalnya jauh api dari panggangan? Karena apa? Betul ya. Cuma narasi aja mereka kembangkan, narasi itu adalah sesuatu yang hasil ya, sesuatu hasil daripada opini-opini mereka saja itu, bukan dari bukti dari lapangan. Kita lanjut lagi nih. Saksi fakta yang diajukan itu lebih parah lagi. Salah satu contoh umpamanya tadi ada saksi dari luar negeri bercerita tentang bagaimana sirekap dan sebagainya, tapi ketika kita tanya ada aslinya atau tidak, nggak ada, dia nggak bisa dapatkan. Jadi dari mana kita tahu? Ya dia lihat hanya dari screenshot. Nah, bagaimana kita bersidang di pengadilan yang mulia ini membicarakan suatu bukti asal usulnya kita tidak tahu, aslinya tidak ada. Nah, kira-kira begitulah kualitas daripada saksi yang disampaikan. Udah dengar kalian kan? Udah dengar? Mereka pun tim 01, ngabis-ngabiskan uang untuk bayar tiket, untuk menghadirkan saksi fakta dari luar negeri. Saksi faktanya pun juga ketika ditanya aslinya mana, nggak ada. Yang ditunjukkan cuma screenshot. Untung nggak screenshot yang lain-lain yang kau tunjukkan. Siapa kalau screenshot kau sama selingkuhanmu? Apa nggak bahaya itu? Udahlah ya. Jadi tolonglah dulu kalian itu kalau menghadirkan saksi, baik itu saksi ahli, saksi hidup, mau saksi yang udah nggak hidup lagi sampai saksi fakta, tolonglah dulu yang agak berkualitas gitu loh. Ini kan memalukan, ya. Begitu ditanya masalah sirekap, yang aslinya mana? Kalau memang kau katakan ini salah, ya kan nggak ada. Bro, ada uang palsu karena ada uang versi aslinya. Ada KTP palsu karena ada KTP versi aslinya. Mikir nggak kau? Iya. Benar yang dikatakan sama Opung ini, betul sekali. Jadi sebuah persidangan harus membawa bukti-bukti, fakta-fakta yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itulah kurang lebihnya. Jadi mengapa kita harus menghadirkan saksi, tapi saksi itu tidak bisa memberikan fakta yang sebenarnya dan tidak bisa membuka belak-belakan di ruang sidang. Seperti itulah kurang lebihnya. Oke, terima kasih Bang Opung videonya.
Dan sekali lagi mohon maaf kurang lebihnya Cak Bogel. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan ketemu di video-video selanjutnya yang lebih seru, lebih kocak, lebih bisa menghibur dan aktual tentunya.